Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Dharma C dengan NPM 041 dari kelas A. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amin selaku dosen pengampu filsafat gambar tersebut. Khusus saja pembentukan batu bara pada gambar tersebut atau kualifikasi pembatu baraan itu proses perubahan material organik dari emas menjadi batu bara akibat pengaruh waktu, tekanan suhu dan kelembapan selama bertahun-tahun. Tahap awal Pertama, menemukan dapur. Awal Ya ampun. Yang minim oksigen, karenanya sedikit oksigen, sisa tumbuhan itu tidak membusuk sempurna lalu berubah menjadi gambut atau pit. Ciri-ciri gambut: kandungan airnya sangat tinggi, warnanya coklat muda, masih terlihat serat tumbuhannya, dan kandungan karbonnya rendah. Pada tahap ini kedalamannya sekitar 0-10 meter. Suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius. Kedua, proses diagnosis awal atau early diagnosis. Selanjutnya, gambut ditimbun oleh sedimen seperti lumpur, pasir, dan material vulkanik. Akibat beban dari lapisan di atasnya, gambut mulai tertekan, air keluar sedikit demi sedikit, dan material menjadi lebih padat. Tahap ini menghasilkan lignite tua atau brown pit. Ciri-cirinya: kandungan air mulai turun, karbonnya mulai meningkat, strukturnya lebih padat, kedalamannya sekitar 10-50 meter dengan suhu 30 derajat sampai 60 Celcius. Ketiga, proses diagnosis lanjutan atau advanced diagnosis. Semakin dalam lapisannya, tekanan dan suhunya semakin tinggi. Pada tahap ini, struktur tumbuhan mulai hilang, zat terbang berkurang, dan kandungan karbonnya meningkat. Hasilnya terbentuknya lignite atau batu bara muda. Ciri-ciri lignite atau batu bara muda ini: warnanya coklat gelap, lebih keras, dan kadar airnya masih cukup tinggi. Nilai kalornya masih rendah. Kedalamannya mulai dari 50 meter sampai 200 meter dengan suhu 60-100 derajat Celcius. Bituminous. Proses bituminous awal atau early bituminization. Karena tekanan dan temperatur terus meningkat, terjadi perubahan kimia yang lebih besar. Pada tahap ini, air dan zat terbang makin dikit, batu bara menjadi lebih keras dan hitam, karbonnya meningkat. Terus terbentuklah batu bara subbituminous. Ciri-cirinya itu warna coklat kehitaman dan mulai mengkilap. Nilai kalornya meningkat, kedalamannya sekitar 200-1000 meter dengan suhu minimum 100 Celcius hingga 150 Celcius. Dan di sini ada proses bituminous lanjutan. Pada tahap ini kualitas batu bara sudah tinggi. Suhunya itu 150-200 Celcius. Suhu dan tekanan yang besar menyebabkan kandungan karbon mulai meningkat dan sangat tinggi, kadar airnya rendah, dan nilai kalornya tinggi. Hasil dari batu bara bituminous banyak digunakan sebagai bahan bakar industri dan PLTU. Ciri-cirinya: warna hitam, sangat keras, dan kandungan karbonnya tinggi. Kedalamannya mulai dari 1000 meter hingga 2500 meter. Dan keenam, proses terakhir batu bara, metamorfisme atau antheric formation. Tahap ini adalah tahap terakhir terjadi ketika batu bara mengalami tekanan dan suhu sangat tinggi dalam waktu geologi yang sangat lama. Hasil akhirnya adalah antarasit, yaitu batu bara dengan kualitas yang paling tinggi. Ciri-cirinya sangat keras,
mengkilap seperti kaca, kandungan karbon bisa mencapai 90-98%, kandungan airnya sangat rendah dan nilai kalorinya sangat tinggi. Suhunya itu mulai dari 200 derajat Celcius dan kedalamannya mulai dari 2.500 meter hingga berpuluh-puluh kilometer. Dan selanjutnya lingkungan pengendapan karbonat. Jadi sebelumnya pada gambar pertama menjelaskan pembentukan batu bara dari tumbuhan, maka gambar ini saya menjelaskan bagaimana batu gamping terbentuk dari material karbonat di laut. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama reef atau terumbu. Zona reef adalah daerah terumbu karang yang paling dekat dengan energi gelombang tinggi. Di sini banyak organisme pembentukan karbonat hidup, terutama karang, alga, dan organisme bercangkang lainnya. Karakteristik airnya jernih, cahaya matahari tinggi, gelombangnya kuat, dan energi lingkungannya tinggi. Karena gelombangnya besar, sedimen yang terbentuk biasanya kasar, banyak fragmen karang, dan porositasnya tinggi. Jenis batuannya biasanya menghasilkan boundstone, farmstone, dan grindstone. Dan kedua, lagoon atau laguna. Lagoon berada di belakangnya reef sehingga terlindungi dari ombak yang besar. Energi air di sini sangat rendah dan karakteristik airnya tenang, dangkal, sirkulasinya terbatas, banyak lumpur karbonat halus. Sedimen yang diendapkan umumnya sangat halus, berlumpur, dan kaya mikrit. Jenis batuannya biasanya membentuk mudstone dan wake-stone karbonat. Dan ketiga, shelf atau open marine. Shelf adalah laut terbuka yang lebih jauh dari pantai dan lebih dalam dibandingkan lagoon. Energi lingkungannya sedang hingga rendah. Karakteristiknya kedalaman lebih dasar, sedimennya lebih halus, dipengaruhi arus laut, dan banyak organisme laut mikro. Material karbonat berasal dari foraminifera, moluska, Echinodermata, dan pecahan bioklas. Jenis batuan umumnya menghasilkan techstone, wakestone, dan limestone berlapis. Pengendapan karbonat. Gambar tersebut juga menjelaskan pembentukan batu gamping. Pertama, produksi biologis. Organisme laut menghasilkan karang karbonat. Kedua, transportasinya gelombang dan arus memindahkan material karbonat. Dan ketiga, pengendapan. Sedimen mengendap sesuai energi lingkungan. Energi besar sama dengan sedimen yang kasar. Energi yang rendah menghasilkan sedimen yang halus. Diagnosis sedimen mengalami kompaksi, sedimentasi, dan rekriltasi hingga menjadi batu gamping. Kesimpulannya, batu gamping terbentuk di lingkungan laut karbonat melalui pengendapan material organisme laut yang kaya kalsium karbonat atau CaCO3. Lingkungan pengendapannya dibagi menjadi reef, lagoon, dan shelf yang memiliki karakteristik energi dan jenis sedimen yang berbeda. Reef energinya tinggi, sedimennya kasar. Lagoon energinya rendah, lumpur karbonatnya halus. Dan shelf laut terbuka, sedimennya bioklas halus. Semakin jauh dari reef menuju shelf, energi lingkungannya menurun dan ukuran butir sedimen menjadi semakin halus. Setelah mengalami diagnosis selama waktu geologi atau selama bertahun-tahun atau selama beribu-ribu tahun, sedimen karbonat tersebut berubah menjadi batu gamping. Nah, selanjutnya gambar ini menjelaskan proses uplift atau pengangkatan batu gamping karbonat dari lingkungan laut sampai akhirnya menjadi bentang alam kars di daratan. Pengangkatan batu gamping karbonat. Awalnya batu gamping terbentuk dan diendapkan di lingkungan laut dangkal seperti reef, lagoon, dan shelf. Namun karena adanya proses tektonik bumi,
Lapisan batu gamping tersebut mengalami tekanan, lipatan, patahan, dan pengangkatan ke permukaan. Akibatnya, batu gamping yang awalnya berada di dasar laut akhirnya muncul ke pegunungan. Tahapan proses sesuai gambar ini yang pertama, pengendapan karbonat di laut. Tahap awal di mana dari pengendapan sedimen karbonat di laut, material karbonat berasal dari kerang, cangkang organisme, alga, dan foraminifera. Sedimen tersebut membentukkan reef, shoal, lagoon, slope, dan basin karbonat. Di tahap ini batu gamping masih berada di bawah laut. Kedua, penumbuhan dan kompaksi. Seiring waktu, sedimen karbonat makin tertimbun dan oleh lapisan batu. Akibat tekanan sedimen mengalami kompaksi, air pori keluar dan terjadinya sementasi, akhirnya membentuk batu gamping yang lebih padat. Yang ketiga, deformasi tektonik atau lipatan dan sesar. Karena pergerakan lempeng tektonik, batuan karbonat mengalami gaya kompresi. Akibatnya terbentuk lipatan antiklin dan sinkline, rekahan, dan sesar. Pada gambar tersebut terlihat terbentuk puncak lipatan antiklin dan rekahan sebagai jalur fluida. Rekahan ini penting karena menjadi jalur air tanah, mineralisasi, bahkan akumulasi hidrokarbon. Keempat, pengangkatan tektonik atau uplift. Setelah mengalami deformasi, batu gamping terangkat ke permukaan akibat gaya tektonik dan isotasi. Proses ini disebut uplift. Akibat uplift, batuan karbonat muncul di daratan karena hujan dan pelapukan, mulai mengalami karsitasi, pembentukan kars. Karena batu gamping mudah larut oleh air yang mengandung asam karbonat, maka terbentuk benteng alam kars. Reaksi pelarut utamanya artinya kalsium karbonat larut oleh air asam. Akibat pelarutan ini terbentuk dolina, ufala, polje, sinkhole, gua kars, sungai bawah tanah. Tempat pengendapan karbonat berlangsung terdiri dari reef, shoal, slope, basin. Domain lipatan, zona deformasi akibat tektonik terjadi, uplift, lipatan, sesar, dan rekahan. Domain kars, zona daratan hasil pengangkatan batu gamping didominasi oleh pelarutan, erosi, dan pembentukan gua kars. Kesimpulannya, gambar ini menunjukkan evolusi batu gamping dari lingkungan laut hingga menjadi benteng alam kars akibat tektonik dan pelarutan. Awalnya sedimen karbonat diendapkan di platform laut, kemudian mengalami kompaksi dan litifikasi menjadi batu gamping. Akibat gaya tektonik, batu mengalami lipatan, sesar, dan pengangkatan ke permukaan. Setelah tersingkap di daratan, batu gamping mengalami pelarutan oleh air asam sehingga morfologi kars seperti dolina, gua, sinkhole, dan sungai bawah tanah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nur Ain selaku dosen pengampu Genesa bahan galian. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.